warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya bagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu bagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka daging? Tentu kamu masih jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling sungguh yang paling mulia di sisi yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustadz Fajar, Sarjana Pendidikan Islam, dan Ustadzah Zulaiha, Sarjana Pendidikan Islam, telah membacakan ayat Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Semoga menambah keberkahan acara kita pada dan kami ucapkan ahlan wa sahlan para siswa maupun wali murid yang baru bergabung. Memasuki acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ustadzah Putri Kusumadewi, Sarjana Pendidikan. Hadirin, kami mohon berdiri.
Indonesia merdeka, merdeka, anakku. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia merdeka. Oleh Ustadzah Haryani Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat iman Islam dalam hati kita dan nikmat lain yang tidak bisa kita tuliskan satu persatu karena begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita senantiasa jalan. Bapak Ibu yang kami hormati beserta anak-anakku semuanya, siswa baru SMP IT Nur Hidayah Surakarta tahun ajaran 2020-2021. Saya di sini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada anak-anakku semuanya di gerbang pendidikan SMP IT Nur Hidayah Surakarta, dan semoga kalian diberikan kemudahan dalam mengenyam pendidikan selama 3 tahun ke depan. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebagai awal 1 pekan ke depan, hari Senin hingga hari Jumat, tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli 2020, adalah masa pengenalan lingkungan sekolah bagi anak-anak, siswa semuanya kelas 7, yang mana untuk memasuki pendidikan di SMP IT Nur Hidayah tentu banyak hal yang perlu dikenal. Masa transisi dari SD ke SMP, banyak hal yang kemudian perlu kami sampaikan kepada anak-anak, sehingga dalam 5 hari ke depan mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan MPLS. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya mewakili Ustadz Zudi yang kebetulan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan kita doakan semoga kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Ini adalah era pandemi, tapi walaupun seperti itu, tuntutan pendidikan bagi anak-anak kita tentu harus berjalan. Begitu juga di sekolah kita SMP IT Nur Hidayah, pembelajaran pendidikan tetap berjalan sebagaimana sesuai dengan visi maupun misi yang telah dibuat oleh sekolah maupun yayasan, sehingga kedepannya walaupun masa pandemi kita akan tetap mengadakan pembelajaran dalam bentuk daring. Adapun nanti secara teknis seperti apa akan kami sampaikan
melalui grup wali kelas ataupun kemudian informasi yang disampaikan dari kurikulum maupun kesiswaan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan harapan kami Bapak Ibu, semoga walaupun dalam kondisi daring, silaturahim kita tetap terjalin, dan sekalian di sini kami menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pada hari Sabtu pekan depan kami atau sekolah akan mengadakan kegiatan FOMG. Mungkin baru bagi Bapak Ibu yang asal sekolahnya dari SD yang bukan SDIT. Kalau SDIT mungkin mengenal dengan nama SOMG. Sama, kalau di SMPIT hanya saja redaksi nama kegiatannya adalah FMG, yaitu Forum Orang Tua, Murid dan Guru. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hari Sabtu pekan depan mengikuti kegiatan akbar FOMG paralel secara bersamaan, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9, yang mana nanti akan kami sampaikan secara rinci, secara detail bagaimana pembelajaran selama daring nanti. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Sebagai akhir kata, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini dengan baik. Matur suwun atas semua perhatian Bapak Ibu semuanya. Afwan jidan jika ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadzah Haryani, Sarjana Pendidikan yang telah mewakili Ustadz Judi Yusroni, Majelis Pendidikan atas sambutannya. Mohon izin, saya memperkenalkan diri. Saya adalah Anwar Sulistianto, diamani untuk jadi wali kelas di kelas 7, membersamai kalian semua dalam 1 tahun ke depan. Kita bersyukur pada Allah, pagi ini kita bisa berkumpul, dan salam dan salawat sungguh tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan juga para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nanti akan disampaikan terkait kegiatan MPLS ke depan, ya, maka mohon izin saya akan menyampaikan wali kelas 7 yang akan membersamai kalian dalam 1 tahun ke depan. Mungkin langsung wali kelas yang pertama di kelas 7A, biar ditampilkan dulu slide-nya. Sambil menunggu slide, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, nanti untuk wali kelas, setiap kelas ada 2 wali kelas. Wali kelas 1 dan wali kelas 2. Untuk wali kelas utama adalah wali kelas yang pertama nanti menyampaikan atau terkait pembelajaran, rapot, PWK dan lain sebagainya dibantu dengan wali kelas yang kedua. Dan dalam wali kelas, dalam setiap kelas nanti juga ada 1 guru pembina, ya, tambahan 1 guru pembina. Jadi nanti untuk kegiatan pembelajaran akan dibagi menjadi 3 kelompok dan akan mendapatkan masing-masing 1 kelompok. Di antaranya adalah 2 wali kelas dan 1 guru pembina. Oke, langsung wali kelas yang pertama untuk kelas 7. Di sini ada saya sendiri, Anwar Sulistianto, menjadi wali kelas 7A. Saya rumahnya daerah Pajang, Laweyan, Surakarta. Saya mengampu guru tahfidzul Quran. Untuk selanjutnya, pendamping saya adalah wali kelas yang kedua, yaitu Ustadz Bayu Mufti. Ya. Beliau rumahnya di Kumpang Kartosuro, Sukoharjo. Beliau juga guru tahfidzul Quran. Jadi untuk kelas 7A,
wali kelasnya semuanya guru tahfidzul Quran. Kemudian untuk kelas 7B ya bisa disaksikan adalah beliau ada Al-Ustadz Muhammad Sofi Al-Mubarak, Magister Pendidikan Islam. Beliau alamatnya di Gondang Rejo Karanganyar. Beliau adalah guru bahasa Arab gitu ya. Kemudian wali kelas 7B yang kedua adalah Ustadz Jalu Arif Pratomo, Sarjana Komunikasi. Beliau alamatnya di Makam Haji Kertosuro Sukoharjo. Beliau guru TIK dan prakarya. Gitu. Kemudian yang kelas 7C, ya, ini untuk para siswa takhasus semuanya berada di kelas 7C. Untuk wali kelas 7C adalah Ustadz Fajar Sadikin, Sarjana Pendidikan Islam Al-Hafidz. Beliau beralamat di Kelurahan Joglo, Surakarta. Beliau guru tahfidzul Quran. Untuk wali kelas 7C yang kedua adalah Ustadz Toro Yudhistiro, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam Al-Hafidz. Beliau rumahnya di Kertonatan Kartosuro, Sukoharjo. Beliau juga guru tahfidzul Quran. Jadi untuk kelas 7A dan 7C, wali kelasnya semuanya adalah guru tahfidzul Quran. Kemudian untuk kelas 7D gitu ya, ada Ustadzah Wahyu Naning Tias, Sarjana Pendidikan. Beliau beralamatkan di Mojo Songo, Surakarta. Beliau mengampu guru bahasa Indonesia. Kemudian wali kelas kedua, kelas 7D adalah Ustadzah Eni Muzazanah, Magister Pendidikan. Beliau beralamatkan di Gondang Rejo Karanganyar. Nah, beliau adalah guru matematika. Selanjutnya, Ustadz Jalu. Untuk kelas 7E ada Ustadzah Hesti Utami, Sarjana Pendidikan. Beliau beralamatkan di Muter Sukoharjo. Beliau adalah guru IPS. Jadi untuk kelas 7E ada Ustadzah Hesti dan yang wali kelas kedua adalah Ustadzah Adibatul Kamila. Beliau beralamatkan di Klaten. Beliau adalah guru tahfidzul Quran. Kemudian untuk kelas 7F, Ustadzah, ada wali kelasnya adalah Ustadzah Siti Zulaikhah, Sarjana Pendidikan Islam Al-Hafidz. Beliau beralamatkan di Nogosari, Boyolali. Beliau guru tahfidzul Quran. Jadi untuk kelas 7F, para siswa takhasus putri, mereka berada di kelas 7F dengan wali kelas Ustadzah Siti Zulaikhah. Kemudian wali kelas yang kedua adalah ada Ustadzah Putri Kusuma Dewi. Beliau beralamatkan di Sumber Banjarsari, Surakarta. Beliau adalah guru olahraga. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut sudah kami sampaikan ada 12 guru wali kelas 1 dan wali kelas 2 di kelas 7 ya. Harapannya kalian semua walaupun nanti belum bisa bertatap muka secara langsung ya, bisa berkomunikasi aktif dengan wali kelas kalian. Nanti setiap pembelajaran atau setiap kegiatan di waktu pagi hari akan ada PWK, yaitu pembinaan wali kelas. Nanti akan diisi langsung oleh wali kelas dan wali kelas 1 dan 2 dan juga nanti ada pembina untuk setiap kelas masing-masing gitu ya. Silakan nanti kalian berkomunikasi aktif kepada beliau ya, menjalin silaturahmi juga melalui media sosial dan kita bekerja sama nanti 1 tahun ke depan untuk saling bersinergi untuk bisa meraih ya tujuan pendidikan yang akan kita laksanakan di kelas 7 ini. Mungkin itu sedikit ta'aruf yang kami sampaikan ya. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Anwar selaku koordinator kelas 7. Masih tetap semangat ya. Walau masa pengenalan melalui media daring, kita harus tetap semangat belajar. Memasuki acara selanjutnya, yakni sosialisasi kegiatan MPLS yang akan disampaikan oleh Ustadz Bangun Rohmadi, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para asatidzah SMPIT Nurhidayah Surakarta, Pak yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SMPIT Nurhidayah Surakarta, dan yang kami cintai seluruh siswa-siswi SMPIT Nurhidayah Surakarta. Mudah-mudahan kita semuanya, baik yang ada di SMPIT maupun yang di rumah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah semoga tetap semangat. Baik, sebelum Ustadz akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan kegiatan kita yang nanti akan kita ikuti di pekan depan, bolehkah Ustadz cerita? Boleh ya? Baik. Boleh. Anak-anakku semuanya yang kami cintai karena Allah SWT, barangkali mungkin kalian pernah mendengar kisah, oke ya, kisah tentang Rasulullah tentunya. Kira-kira kalau Ustaz tanya, perang apa yang pernah yang dilaksanakan Rasulullah saat pertama kali beliau hijrah? Ya. Ayo, perang apa yang pernah diikuti Rasulullah ketika saat itu beliau hijrah ke Madinah? Nah, baik. Mudah-mudahan jawabannya sama ya, yaitu perang Badar. Nah, itulah perang yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Allah perintahkan untuk perang karena saat itu kondisinya orang-orang Quraisy sedang menyiapkan juga menuju Madinah. Nah, dan yang kita ketahui anak-anak sekalian, dalam perang ini siapa yang menang? Alhamdulillah, benar. Kaum muslimin yang menang, ya. Jadi dalam perang Badar ini kaum muslimin yang menang, ya. Kenapa bisa menang? Ya tentu ini adalah pertolongan Allah, betul ya. Ini adalah pertolongan Allah, ini adalah karunia Allah, ini adalah nikmat dari Allah. Nah, tetapi dalam hitungan manusia tentu juga ada ada catatannya. Ya, jadi tidak sekedar semuanya itu otoritas dari Allah, tapi manusia juga ada perhitungannya. Nah, ternyata apa, anak sekalian? Apa yang menyebabkan kemenangan itu semuanya? Apa yang membuat kemudian kaum muslim bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah? Meskipun secara jumlah, meskipun secara perlengkapan, meskipun secara logistik, barangkali kaum muslimin sangat terbatas. Dan di antaranya penyebab kemenangan itu adalah karena kaum muslimin ya mengetahui, mengenal ya kondisi di Bukit Badar saat itu ya lebih mengetahui mana ya kondisinya bagaimana, kondisi tanahnya bagaimana, kondisi penyiapan bantuan logistik bagaimana, kondisi airnya bagaimana ya, dan itu lebih dimiliki oleh kaum muslimin, dipahami kaum muslimin, sehingga kemudian menjadi syarat kemenangan yang didapatkan. Nah, jadi anak sekalian, itulah pentingnya mengenal ya, mengenal tempat ya, mengenal karakteristik tempat, mengenal karakteristik orang-orang dan sebagainya, ini penting. Nah, dan satu lagi kalau bercerita, ini dalam bukunya John C. Maxwell ya, dalam bukunya Law of Leadership ya. Beliau adalah guru kepemimpinan. Nah, dalam bukunya itu disebutkan sebuah kisah anak sekalian. The Law of Leadership. Apa kisahnya itu? Nah, kisah dua orang yang sedang mengikuti lomba atau kompetisi di kutub. Nah, jadi lomba kompetisi sebuah kutub ya, perjalanan petualangan di kutub. Nah, apa kisahnya?
Anda sekarang barangkali kita semuanya pernah lihat ya, mungkin di YouTube atau di Google ataupun di buku pelajaran kondisi di kutub gitu ya, yang mungkin dingin, kemudian cuacanya dingin di bawah 0 derajat, kemudian tidak banyak warung begitu kan, tidak banyak orang jualan, susah air, kemudian kalaupun ada mungkin juga sangat dingin ya, barangkali sangat tidak banyak tempat pemukiman ya seperti di daerah kita ini. Nah, itu di situ tuh ada lomba anak sekalian. Nah, lomba ini ya tentu bagaimana bisa mencapai tempat ya yang diharapkan dan bisa kembali lagi dengan sempurna. Nah, anak sekalian, dari lomba ini ternyata ini memang bukan sekedar lomba lomba fisik ya ataupun lomba kemampuan saja, tapi ini daya tahan, survive ya. Bagaimana bisa survive di tempat itu anak sekalian. Nah, ketika Ustadz membaca kisah itu, ternyata memang dua rombongan ini menyiapkan perlengkapan untuk mengarungi kutub. Ya, yang satu ada sekalian, ya, yang satu menggunakan mesin karena mungkin barangkali tidak memungkinkan memakai jalan kaki saja. Yang satu memakai hewan. Nah, satu hewan, kemudian satu mesin. Nah, mungkin mereka punya latar belakang sendiri ya, kenapa memilih armada itu ya, untuk diantaranya untuk melewati padang salju begitu ya. Nah, anak sekalian, ternyata ya dari kedua peserta ini ternyata luar biasa ya. Mereka mengarungi tempat bersama tim dengan kondisinya ekstrim dan di akhir perlombaan ternyata hanya tersisa satu kontingen saja, satu tim saja. Ya. Sementara tim yang lain ternyata apa yang terjadi? Ternyata meninggal dunia di kutub. Artinya apa? Tidak bisa sampai akhir. Yang berhasil menang, yang satu malah meninggal dunia. Ya, kenapa bisa terjadi? Nah, ternyata salah perhitungan, ya, salah perhitungan. Tidak mengenal medan, tidak mengenal perlengkapan apa yang perlu disiapkan, gitu ya. Justru yang menang itu mereka yang menggunakan armada mesin, ya. Ya, kenapa? Karena ternyata yang menggunakan armada hewan yang mereka gunakan itu justru malah tidak kuat melanjutkan perjalanannya. Nah, ini sebuah kisah juga bagaimana kita mengenal tempat, mengenal apa yang perlu kita persiapkan dan sebagainya. Baik, Anda sekalian, barangkali dua kisah ini membuktikan tentang pentingnya kita mengenal medan tempat sebagainya, sehingga nantinya kita kemudian bersiap-siap apa yang harus kita lakukan ya. Ya, mungkin seperti kita ketika mau naik barangkali mungkin naik gunung gitu ya, kan nggak bisa pergi sebagaimana kemudian pergi ke sekolah, nggak bisa ya, tentu ada alat yang lebih banyak dipersiapkan. Nah, oleh karena itu izinkanlah saat hari ini menyampaikan sosialisasi kegiatan MPLS. Nah, kenapa tuh MPLS ini penting ya? Kenapa MPLS kita lakukan? Kok nggak langsung belajar saja? Kok nggak langsung sekolah seperti biasa saja barangkali begitu kan? Oke, Ustadz Zalu barangkali bisa disampaikan slide-nya. Baik. Nah, sebagai informasi barangkali kegiatan kita nanti insya Allah selama MPLS adalah kegiatan full daring anak-anak sekalian. Jadi dalam jaringan, artinya nanti kita akan bersama-sama guru di sekolahan, nanti anak-anak, seluruh siswa, seluruh murid berada di rumah anak sekalian ya. Nanti ya karena kondisi seperti ini ya, belum memungkinkan ya kita untuk bisa bertemu ya. Mudah-mudahan nanti setelah MPLS barangkali nanti kita akan mengadakan kegiatan, barangkali mungkin bisa jadi kunjungan dan sebagainya ya, karena pembelajaran juga masih daring juga. Baik, anak sekalian. Nah, oh iya, ngomong-ngomong
boleh ya, saat kenalan sedikit ya. Nah, alhamdulillah kami diamanahkan oleh sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya, yang nantinya akan membantu para asatidzah dalam merencanakan, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan siswa ya tentu ya, di luar akademik. Kalau akademik itu kurikulum pembelajaran, kemudian tes dan sebagainya itu kurikulum. Nah kalau Ustadz itu diamanai di kesiswaan. Nanti mungkin membantu kegiatan sebagaimana wali kelas ya, ada kegiatan pramuka, ekstra dan sebagainya. Nah itu Ustadz yang nanti akan membantu kalian semuanya dan wali kelas. Baik, sekalian. Jadi kegiatan namanya adalah MPLS ya. Barangkali kalau dulu mungkin Bapak Ibu juga ketika sekolah itu namanya MOS ya, atau zaman Ustadz namanya MOS, masa orientasi siswa. Jadi oleh pemerintah kegiatannya diubah dalam bentuk namanya ya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 ini. Nah untuk kegiatan MOS ini nantinya kita ingin membuat sebuah tagline kita apa? Beradab, berilmu dan bermanfaat. Nah, kenapa ini kita buat, kita rancang? Nah, jadi insya Allah, anak sekalian, kita akan menjadi sekolah yang memberikan bekal pada anak-anak semuanya dengan berbasis adab. Ya, adab. Jadi kalau sekolah barangkali kita itu tugasnya mungkin menuntut ilmu, belajar, mengerjakan soal, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Nah, tapi kami di sekolah tetap itu akan kita lakukan. Tapi semuanya itu berbasis adab anak sekalian. Dan adab itu nantinya berbeda dengan sopan santun. Beda dengan tata krama, meskipun itu semuanya ada. Jadi ada tata krama, sopan santun, ada etika, ada akhlak barangkali. Tetapi adab ini lebih dari sekedar itu semuanya. Ya. Tetapi kita beradab itu lebih mengutamakan bagaimana membangun hubungan yang bukan sekedar kita beribadah secara fisik, tapi meningkatkan kualitas hati kita. Oh, ternyata mungkin barangkali ibadah kita sudah benar atau belum. Karena ketika ini SMP ini, insya Allah semuanya sudah mukalaf dalam Islam itu ya. Mukalaf itu apa? Orang yang sudah mendapatkan beban dalam ibadah. Sudah diberikan petanggung jawab. Jadi insya Allah kalian yang SMP ini, anak-anak SMA itu, sudah diminta pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Jadi barangkali kalau kita di rumah bersama orang tua, barangkali kita nanti kemarin bersama guru di sekolah, atau teman-teman kita di lingkungan rumah, nah itu membantu saja, membantu kita. Bukan mereka itu akan bertanggung jawab pada mereka, bukan.
tapi tanggung jawab kita pada Allah ya. Jadi nanti yang tanya itu ibadah kita semuanya. Nah, ini nanti akan kita kuatkan, akan kita motivasi, akan kita semangati ya agar bagaimana ibadah kita tetap lancar meskipun sekali lagi semuanya itu akan dilaksanakan di rumah untuk sekalian. Baik. Kemudian berikutnya adalah kegiatan MPLS kita arahkan untuk mencintai Islam, iman dan ihsan. Nah, itu nanti buah yang nanti terus akan kita kuatkan ya. Kemudian menyiapkan siswa untuk merancang masa depan. Nah, jadi dalam sepekan ini nanti barangkali kira-kira di benak kita apa yang akan kita lakukan nanti? Oh, diantaranya adalah ini merancang masa depan ini. Kok baru masuk kok langsung merancang masa depan? Nah, inilah ya, perintahnya memang demikian. Perintahnya kita itu adalah merencanakan, ya. Kok bisa iya? Jadi Allah itu sudah meminta kita untuk merencanakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi memperhatikan apa-apa yang akan kita lakukan untuk hari esok akan datang. Nah, penting ya. Jadi justru barangkali mungkin ketika kalian di SD itu sudah mendapatkan penguatan dari ustadznya terkait dengan impian. Ini nanti kita perkuat lagi impian kita. Ya. Jadi impian atau mungkin cita-cita kita. Dan itu bukan sekedar cita-citaku jadi dokter, cita-citaku jadi guru, cita-citaku jadi pengusaha, cita-citaku jadi profesor lah. Itu memang satu di antara impian cita-cita. Nah, itu nanti lebih dari sekedar itu insya Allah. Kemudian ini sambil sekalipun ini persiapan ya nanti MPLS ini persiapan untuk nanti masuk kegiatan pembelajaran daring. Jadi proses MPLS ini nanti menjadi bagian dalam proses untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Barangkali mungkin selama 1 semester anak sekalian ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Amin ya robbal alamin. Next. Nah, jadi ini jadi kita harus siap-siap ya. Jadi kita harus siap-siap membuat kebiasaan baru, new habits. Nah, waduh, apa ini Ustaz? Ya, kebiasaan baru. Mungkin kalau selama liburan atau selama pandemi kemarin kita mungkin terbawa kondisi ya, banyak rebahan. Kita harus siap anak sekalian. Kita harus siap membuat kebiasaan baru. Ya. Kita harus menjadi orang baru. Kenapa? Karena kita sudah memasuki level yang baru, ya, level baru, level aku anak SMP, ya. Tapi bukan kita anak SMP, aku anak muslim yang dewa, aku yang sudah yang besar, ya, yang besar. Jadi barangkali kita harus bagaimana nantinya. Nah ini harus kita siap-siap. Jadi kalau mungkin kalau kita pagi hari orang tua kita itu mau mungkin berangkat bekerja atau pergi kemana begitu kan, misalkan mengeluarkan motor atau mobil ya, kan nggak langsung digas gitu ya, mungkin dipanasi terlebih dahulu. Nah inilah kita harus memanasi diri kita agar kita siap mengikuti ataupun melakukan kegiatan kebiasaan baru. Mudah-mudahan nanti Allah memperkemudahan. Jadi ingat semuanya bersama Allah ya, bersama Allah insya Allah bisa ya. Dan tetap ya kita akan mengikuti kegiatan dengan tetap ceria, bahagia dan semangat. Jadi nanti terus di HP, terus ya itu kita akan membuat kita tetap bahagia ya, tetap ceria ya, meskipun di rumah ya. Ya mudah-mudahan kita bersyukur kalau nanti didampingi orang tua, alhamdulillah ya, didampingi orang tua, saudara, kakak adik begitu ya, barangkali juga melakukan kegiatan sekolah yang serupa, nanti bisa ya itu harus bahagia nanti kita akan membantu kita semua, membantu anak-anak sekalian ya. Begitu ya. Jadi kalau kita insya Allah nanti banyak menggunakan media sinkron ya seperti ini, 2 arah seperti ini. Meskipun tidak semuanya dengan 2 arah. Ya, begitu. Selanjutnya next slide dulu. Nah, anak sekalian, jadi kegiatan kita selama PLS ini, pengenalan lingkungan sekolah ini nanti dilaksanakan selama setengah hari ya, atau dari pagi sampai zuhur insya Allah ya. Jadi belum full day ya, belum full day. Jadi kita setengah hari ya. Dan insya Allah mohon nanti ya disiapkan. Karena kita nggak langsung pagi jam 7 langsung belum, nanti kita persiapan. Jadi nanti ada kegiatan ya, ada kegiatan yang kita sudah kita rancang.
insya Allah nanti. Apa saja kegiatannya? Nah, nanti kita bisa lihat. Next saja dulu. Biar kita termotivasi nantinya. Nah, jadi pagi itu harus kita checkpoint. Nah, checkpoint itu apa ya? Persiapan, kemudian masuk absen. Jadi ada absen dulu, anak absen ya. Kemudian mungkin barangkali jadi sudah siap mandi, gitu kan? Sudah siap pakai seragam. Jadi pakai seragam anak ini. Kalau ini kan mungkin masih pakai pakaian biasa ya. Jadi kan muslimah begitu ya. Tapi insya Allah sudah pakai seragam manusia. Pakai seragam. Nanti seragamnya akan kita infokan. Jadi nanti habis ini nanti kita akan mengirimkan panduan. Jadi Senin, Selasa sampai Sabtu itu sampai Jumat itu seragamnya apa? Nanti kita akan sosialisasikan ya. Jadi harus pakai seragam. Jadi ini sudah masuk. Jadi kalian sudah siswa SMP ya. Jadi harus pakai seragam SMP yang kemarin sudah dijahitkan kan. Nah jadi nggak nunggu nanti Desember ya. Jadi atau Januari nanti nggak sudah dipakai ya. Sudah dipakai seragamnya ya. Barangkali nanti mungkin kalau sudah punya siap seragamnya nanti difoto, boleh nggak difoto jadi akun di Zoom atau akun di media sosial ya. Dan nanti mungkin bisa diupload di kelas masing-masing juga. Jadi saya di SMP ya, nanti dibuktikan dengan foto barangkali begitu. Jadi pagi dari persiapan, kemudian nanti ada aktivitas pengadaban. Tadi yang sampaikan ada adab, ada aktivitasnya pengadaban pagi. Jadi nanti kita ada tutorialnya, ada persiapannya setiap pagi gitu ya, setiap pagi. Nanti dengan wali kelas, dengan pendamping, BPI dan sebagainya. Kemudian nanti ada acara pembukaan, nah ada lanjutan dan perkenalan ya. Jadi perkenalan nanti ada pertama perkenalan. Jadi tidak perkenalannya nanti tidak, kalau tadi kan wali kelas saja nih. Nanti mungkin langsung. Nah, dari pertama nanti kita perkenalan dengan seluruh siswa masing-masing ya. Kenalan dengan wali kelas, dengan pendamping BPI. Jadi nanti ada pendamping BPI anak sekalian. Apa BPI itu? Jadi ada pendamping Bina Pribadi Islam. Ya, jadi ada satu guru saat yang nanti akan mendampingi 10 siswa. Ya, ini langsung kita kenalan semuanya. Ya, biar nanti langsung akrab, bisa langsung komunikasi dan seterusnya itu. Nah, kemudian nanti setiap selesai acara, selesai kegiatan nanti ada feedback ya. Mungkin ada tugas jadi nanti ada GCR ya. Jadi kita untuk selama PLS ini ada GCR, Google Classroom. Ya. Nanti teknisnya akan ada. Kakak bilangin mama loh kalau nanti gak usah dibeliin itu minuman. Nah jadi nanti kita itu nanti ada Zoom itu yang bersifat level. Jadi ini Zoom yang bersifat level. 7, 8, kelas 7 semuanya, 7A, B, C, D ya. Jadi ini kan Zoom level 7 semuanya. Nanti barangkali Zoom itu nanti akan kita sinkronisasi ke Zoom kelas. Ya, jadi ada Zoom kelas dan Zoom kelompok. Ya. Zoom kelas nanti bersama wali kelas, Zoom kelompok nanti bersama dengan pendampingnya. Ya. Pendamping dengan wali kelas yang di kelas tersebut ya. Jadi nanti barangkali nanti ada kegiatan Zoom bersama level ini, kelas 7 semuanya, putra-putri. Ada Zoom kelas, nanti bersama wali kelas. Dan Zoom kelompok. Nanti kita ada tiga Zoom yang mungkin harus kita ikuti ya. Tapi tidak semuanya langsung sekali, nanti biasanya beriringan. Next. Hari Selasa, barangkali kegiatan kita Selasa sebelumnya. Nah, jadi nanti meskipun kita itu Zoom, tetapi nanti tetap kita tidak pagi sampai siang Zoom terus. Ada istirahatnya. Jadi ada istirahatnya. Ada materi, ada dari kami dari Ustadz menyampaikan materi, tapi tetap ada jam istirahat ya. Jam istirahat, mungkin barangkali minum dan makan snack di rumah ya, mungkin yang kita sediakan masing-masing ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengirim snacknya dari sekolah ya. Nanti kalian menyiapkan snack sendiri ya, atau makanan ringan ya. Kecuali kalau pas puasa begitu kan. Jadi siap-siap makan ringan ya. Jadi nanti tidak ada izin. Saya tagih izin kemana? Mau beli snack dulu enggak? Tolong nanti disiapkan ya snack ringan di rumah ya, atau makan siang gitu ya. Saat memasak dulu ya. Ya mungkin nanti bisa komunikasi mau masak. Dikondisikan ya masing-masing nanti bagaimana agar tidak mengganggu kegiatan selama MPLS ini. Begitu. Jadi itu kegiatan kita ada adab sebelum ilmu dan sebagainya. Nanti ada materi PK-an dan sebagainya. PK itu apa toh? PK SMP itu bagaimana toh? Nanti mungkin bisa kenalan, bisa akrab dengan guru-guru kita di SMP IT. Next saja lu.
Nah, kemudian ya, jadi pagi ada poin persiapan acara, jadi sudah sholat duha ya. Jadi nanti sebelum masuk sudah sholat duha dulu ya. Jadi jam 7 itu sudah harapannya sudah sholat duha terlebih dahulu. Kemudian ternyata anak sekalian ternyata nanti ada olahraga, Ustaz, anak-anak sekalian, ada olahraga pagi ya. Oh, apa olahraga paginya gimana, Ustaz? Nah, nanti kita akan pandu bagaimana nanti kita jadi tidak pakai Zoom tentunya ya. Nah, mungkin nanti ada teknis yang lebih detail nanti ya. Bagaimana olahraganya, bagaimana kegiatan olahraganya, bagaimana kegiatannya di rumah, bagaimana laporannya, bagaimana nanti ada ya. Jadi masing-masing mandiri begitu ya. Nanti kita bagikan link olahraga dulu. Jadi tidak semuanya dengan Zoom, ada dengan YouTube untuk mandiri ya. Begitu. Kemudian nanti ada kegiatan tips sukses belajar di SMP IT. Selama 3 tahun itu bagaimana tipsnya? Nanti terus kemudian nanti muatan-muatan apa yang harus kita pelajari, tahfidznya bagaimana, kemudian ya pokoknya nanti lengkap deh ya gitu ya. Begitu. Kemudian nanti ada sarpra, taruh dengan guru semuanya, sarpra sekolah, kemudian dengan medsos sekolah. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe ya YouTube-nya SMP IT ya. Alhamdulillah sudah 1000 lebih ya subscribernya ya. 2000 lebih ya. Jangan sampai kalian ketinggalan untuk subscribe juga ya. Nah, nanti itu akan mudah-mudahan akan masuk ke akan informasi ya. Jadi boleh kalian nanti lihat kegiatan di SMP itu apa toh. Nanti bisa lihat di YouTube-nya atau Facebook-nya ya. Jangan lupa like juga ya. Nah, Facebook-nya dan juga Instagram-nya. Nah, kita soal lengkap. Nanti berapa kegiatan barangkali nanti akan kita share di medsos kita ya. Next saja dulu. Nah, begitu. Nah, oke. Nah, nanti kita juga ada kegiatan mengenal organisasi sekolah, mengenal ekstra SMP IT. Jadi nanti di SMP itu jadi kita ada apa saja toh. Jadi ternyata tidak hanya belajar sekolah, ada ekstra ya. Ada ekstra yang jangan pilih. Nah, ekstranya di SMP ini bagaimana toh? Ekstra selama PJJ bagaimana toh? Nanti insya Allah akan ada sosialisasi dari kami ya. Dan organisasinya apa sih itu organisasi sekolah? Ada OSIS, ada pramuka, ada PMR. Nanti bagaimana tuh kegiatan kita? Nanti bisa kita materikan ya. Nah, kemudian materi kedua ada merancang masa depan. Nah, Masya Allah. Jadi kita insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu bisa kita live-kan ya bersama Kak Yusuf Zaim. Ini adalah salah seorang mahasiswa Indonesia yang sukses belajar. Beliau penghafal Quran ya, yang saat ini belajar di Polandia ternyata ya. Masya Allah ya. Jadi bagaimana nanti visi beliau bagaimana membangun misi barangkali bisa belajar ke luar negeri, tapi dia bisa mempertahankan kemuslimannya ya, mempertahankan hafalan Qurannya, tapi bisa juga ke luar negeri loh. Ya. Nanti insya Allah akan dimotivasi oleh Kak Yusuf Zaim dari Polandia mudah-mudahan nantinya. Kemudian nanti ada tugas untuk merancang masa depan secara pribadi. Next slide. Nah, kemudian hari Jumat nanti ada bina adab pagi bersama kelompok. Nanti ada kelompok PPI-nya, kelompok MPLS-nya. Jadi kelompok MPLS sama dengan kelompok PPI sama nanti. Mungkin ya menyiapkan diri. Kemudian ada PBB oleh tim pramuka SMP IT. Ya. Oh, ini PBB bagaimana? Mungkin nanti tim pramuka akan menyiapkan untuk sosialisasi terkait dengan PBB. Ya. Atau mungkin praktek PBB ya oleh tim pramuka atau kakak kalian mungkin akan tampil ya di kegiatan PBB ini ya, mungkin yang selama dipelajari tampil, kemudian akan mungkin menampilkan foto kegiatan selama di SMP ini pramuka dan kemudian ada motivasi Quran ya dari siapa? Dari Kak Fania Sausan Wijaya. Insya Allah akan live juga dari Mesir, Kairo, Masya Allah, anak sekalian. Jadi tadi yang pertama Polandia, yang kedua dari Mesir, Masya Allah. Dan nanti kita motivasi ya. Motivasi dari, ini ternyata ada manfaatnya juga ketika kita live ini ya. Ternyata kita bisa kenal dengan saudara-saudara kita yang di luar negeri. Ya. Mungkin saat ini juga sedang belajar seperti kalian ini. Nah, ini ada motivasi dari Kak Fania Sausan Wijaya. Nanti bersama tim tahfidz dari SMP ini juga nanti akan tampil ya, dan juga nanti akan mendapatkan motivasi juga dari
beliau Kak Fania ini nanti insya Allah. Dan hari Jumat ini nanti insya Allah akan menjadi hari berakhirnya kegiatan PLS ya, menjadi hari kegiatan berakhirnya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Dengan berakhirnya PLS ini berarti dan nanti kita siap ya, kita siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan datang. Jadi nanti ada penutupan dan besoknya insya Allah hari Sabtu akan ada sosialisasi seperti ini terkait dengan teknis belajar di sekolah. Mungkin sosialisasi pelajarannya, bagaimana nanti mengikuti kegiatan pembelajarannya. Nah itu nanti hari Sabtu ya. Nanti akan tadi disampaikan Ustadz Yani ya, yang pertama kali ketika sambutan tadi ada FMG plus sosialisasi kegiatan daring. Nanti bersama Ustadz Zudi dan yang lain nanti mungkin akan menyampaikan sosialisasi di SMP. Target KKM-nya bagaimana, tahfidnya bagaimana, nanti secara detail akan disosialisasikan. Nah, semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah terasa ya, terasa sudah banyak menyampaikan informasi ini. Nanti barangkali mungkin kalau ada pertanyaan Ustaz enggak ada ya? Oke. Baik, sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan, jadi kalau ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan PLS ini, nanti insya Allah biar nanti tidak terlalu lama di Zoom juga ya, mungkin nanti langsung bisa ditanyakan secara online melalui wali kelas masing-masing. Mungkin sudah, kalau sementara ini yang ada grupnya itu ada grup besar, grup seluruh orang tua, ada grup kelas tapi orang tua. Nanti insya Allah hari Senin nanti akan ada grup bersama-sama nanti membuat grup kelas. Jadi grup kelas nanti siswa tapi ya, nanti akan kita sharekan pada hari Senin insya Allah. Sementara ini bersama grup wali kelas ya di kelas masing-masing, nanti mohon bisa kalau ada pertanyaan terkait kegiatan kita nanti akan kita sharekan buku panduan termasuk acara ya ini, kemudian ada buku panduan yang nanti akan kita kirimkan ke siswa sekalian. Termasuk nanti misalkan kita kegiatan tadi kan pagi ada adab, ini doa dulu ya. Doanya bagaimana? Nanti disarankan di buku panduan. Doanya apa? Nanti harus dibaca bersama-sama. Jadi dibaca bersama-sama, bukan hanya dibaca, diartikan ya, dibaca, diartikan. Nah, kita menghayati ya. Itu nanti ada di buku panduan, di buku panduan MPLS. Insya Allah nanti kita sharekan dalam bentuk PDF di grup kelas masing-masing. Nah, nanti kalau masih ada pertanyaan, insya Allah masih nanti kita lewat kita jawab bersama-sama melalui wali kelas masing-masing. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tak terasa sudah menjelang siang dan barangkali sudah panjang lebar kita sampaikan terkait dengan kegiatan PLS ini. Mudah-mudahan kita sudah terinspirasi, sudah ada jembatan yang siap untuk kita lewati, sudah ada bayangan yang masuk dalam benak diri kita bahwa kita adalah siswa SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Jadi sudah resmi insya Allah anak-anak semua ya, resmi, sudah terdaftar dan siap masuk ya menjadi siswa SMP IT. Nanti bentuk kesiapannya nanti mungkin akan ada pengarahan, mungkin mengirim foto ya bahwa saya siap menjadi siswa SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Barangkali Ustadz Bangun sudah banyak menyampaikan kesiapan kita. Mohon maaf ya kalau ada banyak yang kurang, mohon maaf ada tutur kata yang salah, mohon maaf kalau ada yang mungkin belum sempurna dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan kita semuanya memaafkan. Terima kasih kepada wali kelas semuanya yang menyiapkan. Jadi yang menyiapkan kegiatan ini anak semuanya itu wali kelas semuanya. Live ini wali kelas, jadi wali kelas 7A, B sampai F itu ini hadir semuanya di sini ya, dihadir semua. Jadi dari 7A, B, C itu hadir semua di sini. Mungkin nggak terlihat ya, karena mungkin sedang menyaksikan juga ya. Jadi ada semuanya di sini hadir menyaksikan kegiatan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita agar kita sukses, agar kita nantinya bisa berhasil belajar ya di SMPT ini, berhasil menjadi muslim yang baik ya, muslim yang bermanfaat, dan insya Allah kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami aturkan kembali ke MC dalam kegiatan sosialisasi. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Ustadz Bangun Rahmadi, sarjana pendidikan Islam yang telah banyak menerangkan tentang sosialisasi MPLS pada pagi hari ini. Memasuki acara selanjutnya, sedikit ada tambahan informasi anak-anak dan wali murid sekalian, yakni sosialisasi Google Classroom MPLS kelas 7. Langkah-langkah penggunaan Google Classroom yang pertama, yakni siswa mendownload aplikasi GCR atau Google Classroom di laptop atau di HP. Memasukkan kode Google Classroom yang sudah dibuat, yaitu kodenya CLDJ4SG. Ya, ini nanti bisa menghubungi atau nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Nah, apa fungsinya Google Classroom ini? Yang pertama, di dalam Google Classroom ini akan disampaikan atau di-share materi dan informasi selama MPLS ini. Fungsi yang kedua yakni untuk memberikan tugas dari guru. Jadi guru atau mengirimkan tugas melalui Google Classroom dan siswa mengirimkan tugas kembali, mengumpulkan tugasnya juga melalui Google Classroom. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di sana oleh karenanya nanti setelah acara ini selesai atau bisa mendownload Google Classroom di HP atau di laptop masing-masing peserta didik. Itu tambahan, sedikit tambahan. Insya Allah nanti akan disampaikan kembali oleh wali kelas masing-masing atau boleh nanti bertanya kepada wali kelas masing-masing. Selanjutnya yakni masuki acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Sofi Al-Mubarak, Magister Pemikiran Islam. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai fillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di kesempatan hari ini mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa acara demi acara yang akan kita lalui bersama melalui daring ataupun tidak, semoga Allah mudahkan, lancarkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga kita, anak-anak sekalian, keluarga, bapak, ibu semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala macam penyakit, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa asatidatina wa masyayikhina wa aqribana wa ashabina wa asdiqana wa ahbabina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi syarri ma ba'dahu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Sofi yang telah memimpin doa. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, yakni penutup. Tetap semangat wahai generasi-generasi Robbani, siswa-siswi, ahlan wa sahlan bi khudurikum bil madrasatul mutawassithah al-islamiyah mutakalimah Nur Hidayah di Surakarta. Kita akhiri acara MPLS pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.